Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang di channel DB News bersama aku, Faisal. Dan hari ini kita akan ngomongin tentang penembakan yang terjadi di Amerika Serikat, tepatnya ke calon presiden Donald Trump, oke? Nah, teman-teman sekalian mungkin pasti sudah ngikutin pemberitaan ini ya, udah tahu pemberitaan ini. Dan mungkin sebagian juga ada yang berpendapat bahwasanya ini itu settingan, atau ada yang menyayangkan bahwasanya tembakannya tidak terkena kepala, tidak sampai mati. Tapi teman-teman sekalian jangan berpikiran seperti itu, oke? Tetap mau bagaimanapun ini adalah sebuah tindakan kekerasan atau tindakan yang tidak patut ditiru oleh teman-teman atau kayak semacam teroris-teroris itu ya. Itu sangat-sangat tidak terpuji teman-teman. Terlepas kontroversi-kontroversi yang dilakukan oleh Donald Trump, bukan berarti ia pantas untuk dihukum mati atau ditembak di muka umum gitu ya teman-temannya. Dan kalau ngelihat track record negara Amerika Serikat, sebenarnya hal-hal seperti ini itu sudah bukan hal yang bukan hal yang lumrah, bukan hal yang wajar. Karena sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya ini itu kasus-kasus tentang penembakan atau kasus-kasus untuk cobaan pembunuhan calon presiden maupun presiden itu sudah pernah terjadi. Mungkin teman-teman tahu kayak semacam nama-nama seperti John F. Kennedy, kemudian Abraham Lincoln. Itu adalah presiden-presiden Amerika Serikat yang ditembak pada saat mereka menjabat, teman-teman sekalian. Dan banyak sebenarnya kasus-kasus percobaan pembunuhan presiden seperti di eranya Barack Obama itu juga pernah, kemudian Donald Trump juga pernah deh waktu itu. Dan ini tidak bisa lepas dari kebijakan Amerika Serikat sendiri yang mana memperbolehkan para warganya itu untuk bisa membeli senjata api ya teman-teman ya. Terlepas tentunya legal ya, tapi terlepas digunakan untuk apa senjata apinya itu adalah hak dari masyarakat Amerika sendiri gitu teman-teman. Sangat-sangat demokratis lah negaranya ya. Tapi demokratis ini sendiri malah justru akhirnya bisa berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri pun dengan presiden atau calon presiden ya, bahkan dengan pertahanan tertinggi pun ini masih bisa jebol gitu loh teman-teman sekalian, oke? Nah, teman-teman sekalian pasti sudah tidak asing dengan Donald Trump. Donald Trump ini adalah calon presiden atau mantan presiden Amerika Serikat juga. Kini ia sedang mencalonkan diri kembali untuk menjadi presiden Amerika Serikat. Ia ini diusung oleh partai Republik teman-teman sekalian. Jadi diusung partai Republik, sedangkan lawan politiknya ya ini Joe Biden itu diusung oleh partai Demokrat. Jadi untuk di Amerika Serikat sendiri teman-teman yang belum tahu itu hanya ada dua partai ini saja. Ada partai Demokrat dan juga partai Republik teman-teman. Nah, jadi kejadiannya itu seperti apa teman-teman? Kejadiannya ini itu Donald Trump waktu itu sedang berkampanye di salah satu wilayah yakni di Pennsylvania. Ia waktu itu berkampanye sekitar pukul 6 waktu setempat, jadi kayak 6 petang, sekitar maghriban gitu. Tak lama setelah ia naik ke atas panggung, sekitar 15 menit kemudian, pukul 18.15 waktu setempat, kemudian ia ditembaki oleh orang yang tidak dikenal teman-teman sekalian. Jadi insiden ini akhirnya mengakibatkan luka yang terjadi di area daun telinga milik Donald Trump. Tapi terlepas pasca kejadian tersebut, kita bisa melihat bahwa Donald Trump itu seperti menyuarakan kayak semacam perlawanan, mengepalkan tangan gitu teman-teman, mengajak kita untuk tidak takut akan hal-hal serupa gitu loh. Kemudian pasti ada pertanyaan, siapakah orang yang menembak Donald Trump ini? Siapakah dia? Apakah ia ini memiliki backingan atau seperti apakah ia juga disuruh oleh orang lain? Teman-teman, kita punya cuplikan beritanya dan langsung saja kita mulai ke cuplikan yang pertama. Ini setelah menjadi korban penembakan mantan Presiden Amerika Serikat yang juga menjadi capres di Pilpres AS 2024, Donald Trump angkat bicara. Trump mengatakan dirinya mengalami luka akibat tembakan di daun telinga sebelah kanan. Dirinya juga menceritakan momen saat peluru merobek telinganya saat berpidato di hadapan pendukungnya. Saya tertembak dengan peluru yang menembus bagian atas telinga kanan saya. Saya langsung tahu ada yang tidak beres karena saya mendengar suara mendesing, tembakan, dan langsung merasakan peluru merobek kulit. Banyak pendarahan terjadi. Jadi saya kemudian menyadari apa yang terjadi. Mantan Presiden AS Donald Trump. Tidak hanya itu, Trump juga menyampaikan bela sungkawa terhadap salah satu pendukungnya yang meninggal dunia akibat turut tertembak.
Dalam peristiwa itu tidak hanya Trump yang menjadi korban, namun 3 orang pendukung Trump juga tertembak dan salah satunya meninggal dunia. Penembak jitu yang mengincar Trump juga meninggal dunia saat dilumpuhkan oleh pasukan khusus sesaat melakukan penembakan. Langsung tewas, Pihak teman-teman. Partai Republik AS menyatakan saat ini belum ada yang diketahui tentang identitas penembak dari insiden yang dialami Trump tersebut. Oke teman-teman sekalian, jadi di berita yang pertama ini kita ketahui bahwasanya ada selain Donald Trump yang terkena tembakan, ini sayangnya juga ada 3 korban dan salah satunya itu meninggal dunia. 2 di antara lainnya itu mengalami luka berat yang cukup fatal teman-teman sekalian, dan semoga 2 orang ini tidak kenapa-kenapa ya. Jadi tapi sangat-sangat disayangkan ya, akhirnya sampai menimbulkan korban jiwa gitu teman-teman. Jadi sangat-sangat kayak sangat-sangat Amerika sekali ya teman-teman ya. Kalau kita ngelihat film-film Amerika, hal-hal seperti ini sangat-sangat Amerika banget, sangat-sangat negara cowboy. Brutal sekali para pendukung-pendukung ini ya. Kemudian kita langsung lanjut ya teman-teman untuk mengetahui siapa sih si sosok penembak Donald Trump ini. Langsung saja kita ke video selanjutnya. FBI mengidentifikasi pelaku penembakan terhadap calon presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah Thomas Matthew Crooks. Nah, ini dia sosok penembaknya, Thomas Matthew Crooks. That's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened. Tuh. Oke, ada 3 tembakan pertama. Nah, tembakan selanjutnya setelah tembakan 3 pertama itu katanya adalah tembakan dari para sniper Secret Service teman-teman. Jadi langsung ditembak. Crooks melepaskan tembakan dari luar lokasi kampanye Trump. Ia bersembunyi di atap pabrik manufaktur yang berjarak hampir. Orang-orangnya nggak panik-panik banget ya, mereka nggak langsung bubar loh. Kalau di Indonesia mungkin udah pada panik ya, udah pada Crooks ditembak mati oleh penembak keluar dari wilayah tersebut itu. Amerika Serikat usai melakukan penembakan. Sangat-sangat tenang. AR ditemukan di lokasi Crooks tewas. FBI mengidentifikasi Crooks berasal dari Battle Park, Pennsylvania dan terdaftar berasal dari Partai Republik. Donald Trump sendiri merupakan calon presiden dari Partai Republik. Hingga saat ini belum diketahui motif Crooks menembak Trump. Ngeri ya. Berarti dia ini sesama anggota partai sebenarnya. Jadi si Thomas Matthew ini salah satu anggota partainya Republik. Yang mana Partai Republik ini adalah partai pengusungnya Donald Trump. Langsung disorakin nih. Oke teman-teman sekalian, kita tahu bahwasanya si penembak Donald Trump, yakni Thomas Matthew Crooks, ia adalah anggota Partai Republik, yang mana anggota Partai Republik ini Partai Republik ini adalah partai pengusung dari Donald Trump itu sendiri. Sebenarnya teman-teman, fakta lainnya adalah kita ketahui atau teman-teman mungkin belum tahu bahwasanya wilayah Pennsylvania itu adalah wilayah kekuasaan atau wilayah politik dari Partai Republik juga gitu loh teman-teman. Kalau di kompetisi politik Indonesia kan kita tahu nih, Jawa Barat itu mayoritas dikuasai oleh partai siapa, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, dan wilayah-wilayah lainnya itu dikuasai oleh partai-partai apa. Nah kalau di Pennsylvania sendiri ini sebenarnya ya partainya itu yang menguasai adalah partai yang sama seperti yang mengusung Donald Trump, pun dengan Thomas Matthew Crooks selaku anggotanya. Apakah ada perpecahan pendapat ya di antara internal partai ini ya, tapi kita nggak sampai ke sana ya teman-teman ya. Ini adalah spekulasi bahwasanya ya kalau dari anggota partai sendiri yang menembak calon presidennya sendiri kan gimana gitu ya, pasti kan ada hal-hal yang melatar belakangi, dan hal-hal yang melatar belakangi tersebut yang masih diinvestigasi oleh para FBI maupun penegak hukum Amerika Serikat, yang per video ini dibuat masih belum diketahui motif dari Thomas Matthew Crooks untuk melakukan penembakan ini teman-teman, melakukan teror ini ya. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah fakta-fakta mengenai Thomas Matthew Crooks teman-teman. Jadi Thomas Matthew Crooks ini berasal dari Battle Park. Battle Park itu sebenarnya nggak jauh dari tempat kejadian penembakan tersebut teman-teman. Ia berusia 20 tahun, masih 20 tahun teman-teman. Jadi baru lulus SMA ya, kurang lebihnya ya, baru lulus SMA. Nah dia ini sebenarnya punya pekerjaan, ya ini adalah sebagai pegawai di Pusat Perawatan dan Rehabilitasi Terampil Battle Park.
Oke, kemudian ia alumni dari sekolah Battle Park dan baru lulus kemarin tahun 2022. Nah, untuk melancarkan aksinya ini, si Thomas Matthew Crooks, ia ini membekali dirinya dengan senjata berjenis senapan laras panjang semi otomatis yang bertipe AR-15. Mungkin teman-teman yang main game atau yang main game-game tembak-tembakan bisa tahu ya jenis tembakan atau jenis senjata seperti ini ya, spesifikasinya seperti apa gitu. Dan terakhir update mengenai Thomas Matthew Crooks ini itu para FBI maupun penegak hukum Amerika Serikat telah mencoba untuk menghubungi pihak keluarga tersangka ya, yang mana ternyata ditemukan juga bahwasanya fakta bahwasanya senjata ini itu milik ayah dari Thomas Matthew Crooks. Dan diketahui di kediaman Thomas Matthew Crooks ini ditemukan bahwasanya ada bahan-bahan peledak. Pun dengan di mobil Thomas Matthew Crooks yang ia pakai itu ditemukan banyak bahan-bahan peledak yang kalau kata FBI ini masih dalam masih bentuk prototipe, tidak sampai bisa digunakan dengan mudah gitu katanya teman-teman. Oke, masih 20 tahun ya, dan sejauh ini masih diselidikin motif Matthew Crooks untuk melakukan tindakan seperti ini itu apa. Oke, nah kita akan lanjut ke video selanjutnya. Insiden penembakan terjadi saat Donald Trump menggelar kampanye dalam acara rapat umum di Pennsylvania pada Sabtu 13 Juli 2024 kejadiannya Sabtu kemarin ya teman-teman. Trump langsung dievakuasi dengan kondisi berdarah di bagian telinga beberapa saat setelah terdengar suara letusan mirip tembakan. Otoritas keamanan memastikan bahwa Trump dalam kondisi aman. Sementara itu, seorang saksi mata bernama Greg mengaku sempat melihat seorang pria bersenjata merangkak di atap sebuah gedung beberapa Jadi ini ada saksi yang melihat Dia juga melaporkan hal-hal pemandangan janggal itu kepada polisi. Namun menurutnya polisi merespon lambat laporan itu. Greg mengaku melihat pria bersenjata itu sekitar 5 menit setelah Trump mulai berpidato. Pria bersenjata itu merangkak naik ke atap gedung yang berjarak sekitar 50 kaki dari lokasi acara. 50 kaki. Dinas Rahasia Amerika Serikat mengungkapkan percobaan pembunuhan itu dilakukan dengan beberapa kali tembakan yang dilepaskan dari posisi yang lebih tinggi di luar lokasi acara. Jadi elevasinya lebih tinggi dari Donald Trump. Mereka juga memastikan bahwa pelakunya sudah tewas. Selain pelaku, seorang penonton juga dilaporkan tewas dan 2 lainnya dalam kondisi kritis. Jadi teman-teman sekalian, fakta lainnya adalah sebenarnya sudah ada saksi yang mengetahui gerak-gerik dari Thomas Matthew Crooks. Dan saksi ini sebenarnya sudah menyampaikan tindakan aneh yang dilakukan oleh Thomas Matthew kepada para polisi. Kemudian para polisi sayangnya bertindak lambat ya. Jadi ya Thomas Matthew Crooks akhirnya bisa kayak siap-siap dulu gitu ya kan. Ya selayaknya teman-teman yang main game pasti tahu ya, kayak menyiapkan properti-properti yang dibutuhkan untuk melancarkan aksi penembakan itu seperti apa. Jadi memberikan waktu untuk Thomas Matthew agar bisa menyiapkan dirinya untuk melakukan penembakan. Kemudian sayangnya tindakan saksi ini itu tidak digubris atau tidak diindahkan oleh para polisi. Yang mana kalau misalkan polisi bisa bertindak sigap atau para tim-tim keamanan bisa bertindak sigap, harusnya hal-hal seperti penembakan yang menewaskan 1 orang ini maupun menembakkan ke Donald Trump ini itu harusnya bisa tidak terjadi teman-teman. Jadi cukup disayangkan ya, namanya polisi mungkin juga masih pikirannya mungkin itu ya kayak orang-orang normal biasa gitu ya, padahal ternyata dia membawa senjata, kan kita siapa yang tahu gitu teman-teman. Oke? Teman-teman sekalian, itu tadi adalah video tentang penembakan atau kasus penembakan yang terjadi pada calon presiden Amerika Serikat Donald Trump. Semoga kedepannya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ya, sampai memakan korban. Semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi juga di Indonesia maupun di belahan dunia lain ya. Karena ya semoga dengan ini para petinggi Amerika Serikat atau para tim-tim keamanan bisa bertindak lebih sigap, bisa bertindak lebih cermat lagi agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Oke teman-teman, jangan lupa teman-teman kasih komen, like, dan subscribe video ini agar kami bisa memberikan informasi-informasi yang menarik buat teman-teman sekalian. Oke, Faisal pamit undur diri dan sampai jumpa.